Safdah TV. Kaidah 22. Tauhidur rububiyah yastalzimu atau mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah itu berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Artinya, kalau seseorang mengakui Allah sebagai Rabb, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, konsekuensinya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, yang diibadahi. Konsekuensinya bahwa ibadah itu hanya untuk siapa, Bu? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya kaidah ini? Dalilnya yang pertama surat Al-Baqarah 21. Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada siapa? Kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu. Lihat, Allah mengatakan kalian tuh hendaknya beribadah kepada siapa sih? Rabb yang telah menciptakan kamu. Sedangkan menciptakan itu termasuk tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ya. Menciptakan itu termasuk tauhid rububiyah. Artinya kalau kamu yakin bahwa yang menciptakan kamu itu Allah dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu juga Allah, maka hendaknya yang kamu hanya ibadahi siapa? Allah saja, tidak yang lainnya. Karena selain Allah bisa menciptakan tidak? Tidak, justru mereka diciptakan. Ya. Orang yang menyembah sapi bisa menciptakan? Sementara sapi sendiri diciptakan. Orang yang menyembah matahari menciptakan atau diciptakan? Diciptakan, dia tidak bisa menciptakan. Orang yang menyembah malaikat menciptakan atau diciptakan? Dia diciptakan. Bagaimana hendak diibadahi sesuatu yang diciptakan dan butuh kepada penciptanya, tahu-tahu kok dijadikan Tuhan? Aneh, di mana akal? Iya. Dalil yang kedua yaitu surat Yusuf ayat 106. Itu firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Ya, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Maksudnya bagaimana? Banyak salaf, ya, para ahli tafsir menafsirkan, ay annahum ya'taqiduna bi anna Allah huwal khaliqur raziq al-musakhkhir lis-samawati wal ard al-muhyi wal mumit thumma ya'buduna ghairallah. Artinya, mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Mereka yakin itu, Pak. Tapi kemudian mereka marah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Padahal seharusnya kalau mereka tahu bahwa Allah satu-satunya pencipta, seharusnya yang harus kita ibadah siapa dong? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, Bu, ya, kesalahannya pemahaman orang-orang musyrikin. Orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Itu keyakinan orang Quraisy sudah. Tapi anehnya mereka memandang boleh beribadah kepada selain Allah selama tidak meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu mereka. Ya. Dan subhanallah ibu-ibu, ternyata keyakinan seperti ini banyak juga diyakini banyak kaum muslimin, terutama dari kalangan tasawuf.
Makanya tidak aneh ya, orang-orang sufi menolak adanya pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kenapa? Karena mereka hanya mengakui tauhid rububiyah saja. Uluhiyah dan asma wa sifat mereka tolak. Iya. Makanya banyak orang sufi meyakini bahwa kalau kita minta kepada wali boleh, selama kita yakin bahwa yang memberi, yang mengijabah doa itu siapa? Allah, kata mereka. Kalau kita datang ke kuburan wali, wahai wali fulan, ya, tapi kita yakin yang mengabulkan doa siapa? Menurut mereka itu bukan syirik. Ini pemahaman, justru itulah pemahaman kaum musyrikin Quraisy. Karena ini sama saja memalingkan ibadah kepada selain siapa? Doa itu ibadah tidak? Doa itu ibadah. Harusnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun kamu meyakini, saya yakinnya yang mengabulkan doa cuma Allah kok. Ini cuma wasilah saja. Kita katakan ya akhi, Allah tidak pernah menjadikan mayat yang sudah meninggal sebagai wasilah. Iya. Ini ya ibu-ibu dan bapak sekalian.